Dan tadi malam tanggal 28 aplikasi ini siap loh. Nah, sekarang saya lanjutkan ke presentasi Computer Network Project. Ini sekilas tentang saya, biodata saya. Nama saya Azza Amalia, NRP 5215101, jurusan Sistem Informasi Fakultas FTIF, tempat tanggal lahir Pati 28 Juli 1998. Untuk moto saya sendiri adalah Strive for Progress, not Perfection. Nah, sekarang masuk ke outline dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa sih itu CNT, terus tujuannya buat aplikasi itu, terus target usernya tuh siapa, CNT, kayak gitu. Terus deskripsinya itu kayak gimana, apa sih manfaatnya. Nah, coba kita kupas ke slides berikutnya. Oke. Yang pertama, apa sih CNT itu? CNT itu singkatan dari Computer Network, yang merupakan suatu aplikasi edukasi berbasis Android yang berisi materi untuk memperkenalkan kepada anak-anak sekolah menengah pertama mengenai jaringan komputer. Lalu, apa sih tujuan dari aplikasi tersebut? Yang pertama, untuk saya sendiri, yaitu mengimplementasikan algoritma pemrograman untuk membuat suatu aplikasi yang beredukasi. Yang kedua, menciptakan suatu program aplikasi edukasi tentang jaringan komputer dengan desain yang lebih menarik. Yang ketiga, mengenalkan jaringan komputer kepada target user sejak dini. Yang keempat, menyelesaikan final project bahasa pemrograman. Lalu, target usernya tuh siapa sih aplikasi ini? Target usernya aplikasi CNT adalah anak-anak sekolah menengah pertama sederajat. Untuk deskripsi dari aplikasi ini, secara singkatnya sih, aplikasi ini berisi suatu pembelajaran mengenai jaringan komputer disertai dengan kuis yang bisa menguji pemahaman atas materi yang diberikan. Nah, aplikasi CNT ini menerapkan metode linked list di sini untuk menyimpan data, materi, dan pertanyaan yang akan ditampilkan. Metode linked list inilah yang kita implementasikan dari algoritma pemrograman, teman-teman. Terus sistem dari aplikasi ini akan ada materi beberapa bab. Setelah kita mempelajarinya, kita akan masuk ke sesi kuis. Setelah kita menyelesaikan kuis, nanti akan langsung ada skornya. Nah, apa sih? Lanjut ke manfaat ya. Apa sih manfaatnya? Untuk manfaat bagi pembuat sendiri ialah dapat lebih memahami implementasi algoritma pemrograman untuk membuat suatu aplikasi yang beredukasi. Yang kedua, dapat menciptakan suatu program aplikasi edukasi tentang jaringan komputer dengan desain yang lebih menarik. Lalu, manfaat bagi target user sendiri. Yang pertama ialah dapat mempermudah dalam memahami materi jaringan komputer. Yang kedua, dapat mengetahui materi jaringan komputer sejak dini. Untuk presentasi tentang Computer Network Project-nya sampai di situ dulu. Kita lanjut ke demo dan tutorial dari aplikasi tersebut. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tutorial cara kita buat new project dulu di ADT-nya kita. Terus habis itu di layout-nya kita buat tampilan ini. Ini tampilannya kita cuplik-cuplik aja ya. Ini codingnya yang saya terangkan di sini, jelasin. Ini aku ambil yang bab 1 SML, tampilan dari bab 1 ini. Ada backgroundnya, kita bisa ngesetnya pakai klik kanan, terus habis itu edit background, terus itu pilih gambarnya. Yang pertama kita simpen di drawable MPDI, kita copyin ke situ semua. Terus di sini tinggal ngedrag buttonnya di sini, button ntar kita rename nama buttonnya. Terus text view-nya kita taruh di sini. Text view ini buat nampilin materinya. Terus habis itu kita yang sulit itu yang kuis. Nah, di kuis ini sama kayak tadi, kita ngeset background, habis itu ngedrag text view-nya, terus habis itu radio group ini buat pilihan nanti. Pilihannya ini ntar tulisannya bakal dapat dari codingannya. Terus ini next-nya juga sama tadi kayak button selanjutnya, buat nge-next soal sampai soalnya habis, lalu ke skor. Next ke skornya. Nah, di skor ini nanti ada text view di sini. Text view di sini buat nampilin skornya itu di sini. Terus habis itu home, ada home di sini buat comeback ke home.
menu home ya. Terus kita lanjut ke codingannya. Nah, pertama codingan bab 1 ya. Kita kan implementasi dari link list. Nah, link list kan harus ke return gitu kan. Jadi ini kan pertama kita inisialisasi privat link list isi. Nah, isi di sini itu ada buat nge-return nilai dari isi tersebut. Isi dari apa sih teksnya kayak gitu. Nah, itu kita buat kelas yang namanya kayak gini, privat public isi string isi kayak gitu. Berarti isinya tentang string. Terus buat get isi tadi ini buat nge-getnya pokoknya. Posisi ini kan tadi yang ini buat nampilin kalau layout dari tampilan dari coding ini tuh yang itu layout bab 1 kayak gitu. Ini kan berarti layout yang ini tadi. Terus habis itu ini buat kita buat metode, terus inisialisasi button. Ini juga inisialisasi button, jika button next diklik berarti ke bab selanjutnya, ke kelas selanjutnya. Terus ini jika ini di pref diklik berarti ke sebelumnya, kelas sebelumnya kayak gitu. Terus ini posisi layoutnya kita atur. Gtext area tuh text view tadi kita naruh teksnya nanti di situ. Terus ini privat isi datanya, kita isiin datanya di sini. Data itu biar bisa tampil di text view itu. Nah, ini tampilannya buat nampilin teks itu ke Gtext area kayak gitu codingannya. Terus buat quiz ya, sama kita menggunakan link list, tapi untuk ngeget soal sama jawabannya itu di coding ini, get pertanyaan, get pilihan, get kunci, get poin. Nah, di sini kan parameternya ada 4, string pertanyaan, string pilihan A, B, C, terus integer queen, integer poin. Di quiz yang pertama kita ngeinisialisasi kalau total nilai sama total skor itu pertama 0 dulu ya. Terus habis itu di coding yang ini itu buat nampilin kalau layoutnya quiz itu kayak itu yang di quiz di SML yang quiz gitu, tampilan yang quiz kayak gitu sama kayak tadi. Terus inisialisasi button dan metode. Terus habis itu di sini kita inisialisasi kita membuat metode yang buat munculin nextnya nanti ke soal-soal selanjutnya kayak gitu. Sampai soalnya ini habis. Kan pertama dicek jawabannya dulu, dicek jawabannya di sini caranya. Itu jawabannya udah bener apa belum. Dapatkan jawaban user, itu caranya dapetin. Itu kan pasti ada yang hidup kan lampunya. Terus itu tuh dicek di metode jawaban user ini. Terus metode ini dipanggil di cek jawaban ini. Dicek jawaban, terus habis itu kita total nilainya ditambah dengan poinnya untuk mendapatkan poinnya. Setelah soalnya selesai, kita langsung next ke skor, dan skor nampilin total nilainya tersebut kayak gitu. Terus tampilkan kuis tersebut. Ini buat nampilin kuisnya, jadi kita panggil soal tadi buat ngeget pertanyaan sama pilihannya. Terus ini udah kayak gitu, get pilihan dengan C. Terus ini tata buttonnya ini buat inisialisasi tadi. Terus ini isi soalnya tadi kan ada 4 parameter. Yang pertama string pertanyaan, ini string pertanyaan. Terus ini string jawaban, terus ini integer kunci, ini integer poinnya. Jika benar berarti poinnya 20. Jika ini jawabannya berarti yang angka 1, berarti angka 1 itu nunjukin kalau itu tuh return 1, berarti yang radio button 2 yang diklik kayak gitu. Terus skor ini tinggal manggil metode dari kuis tadi kan itu diinisialisasi kalau nanti kalau udah total nilainya bakal ditampilin di skor. Nah, itu dipanggil di metode yang ini. Terus kesini udah sampai jika itu isinya 0, maka langsung diisi nilainya. Terus kita tampilannya tuh itu tampilan layout skor. Terus udah deh. Ini posisi layoutnya, pokoknya posisi teksnya nampilin skor itu di text view yang ini, total skor. Sekian dari presentasi dari tutorial cara pembuatan aplikasi CNP. Makasih. Sekarang kita akan mencoba demo aplikasi CNT ya di HP ini. Ini udah di debug di HP ceritanya. Nah, kita coba praktekin. Yang pertama kita buka icon dari
aplikasi ini, tunggu menu splashnya ini muncul untuk beberapa detik, kemudian klik button welcome. Terus button bab 1 klik. Terus coba kita masuk outline 1, let's study. Ya, seperti itu prosesnya ketika pref, dan itu nextnya langsung materi selanjutnya sama. Terus bab 2 juga sama kayak bab 1 tadi, pref sebelumnya, next ke selanjutnya, dan langsung ke home. Masuk ke quiz, button quiz, kita ngisi quiz di situ, terus di next, tinggal ngeklik aja, next soal, terus habis itu muncul diskonnya berapa, dan itu udah